Nah, di situ digaungkan dibuat bebas visa 169 negara ke Indonesia. Yang kedua, dimulainya yang namanya dihilangkannya klausul kewajiban tenaga kerja asing menggunakan bahasa Indonesia itu dihilangkan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga turunannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu bahwasannya tenaga kerja asing yang datang bekerja di Indonesia itu wajib menggunakan Indonesia, itu dihilangkan. Bagaimana mungkin mereka mengetahui peraturan hukum di negeri ini, budaya Indonesia ini tanpa mengenal atau mengetahui bahasa Indonesia? Karena bahasa itu pintu masuk untuk segalanya. Betul. Itu dihilangin loh. Itu kita protes itu dari 2015 tuh. Udah ada ini. Lalu dihilangkannya klausul 1:10, di mana satu orang tenaga kerja asing harus ada pendampingan 10 orang tenaga Indonesia atau pribumi atau lokal sebagai transfer teknologi, transfer ilmu. Itu dihilangin. Jadi kebalik kayaknya, kebalik ke 10 orang tenaga kerja asing satu Indonesia. Ini gimana? Itu udah ada tanda ke arah sana, itu udah ada. Gitu loh, tanda-tanda ke arah sana. Dan adanya perjanjian bisnis to bisnis negara dengan negara terkait dengan investasi. Kalau saya waktu itu pernah di RDP dengan Komisi 9 DPR RI di situasi lagi hangat 2016, dan saya sudah diminta juga pandangan saya, saran saya di DPR RI, di Menko Polhukam RI saat itu di 2016 kalau tidak salah itu, tentang hal ini. Saya sama Pak Roni Sompi sebagai Dirjen Imigrasi saat itu saya menyampaikan banyak hal terkait dengan kenapa tenaga kerja asing ini begitu sangat bebasnya, karena memang ini ada perjanjian G2G gitu loh, yang tentu ini kan hulunya, kita mau teriak-teriak di sini percuma karena ternyata mungkin G2G-nya tadi sudah mengakomodir ini. Ketika mereka mau berinvestasi ke Indonesia, artinya mungkin segala mesin, metode, termasuk tenaga kerja manusia itu datang dari mereka. Kita udah nggak bisa apa-apa tuh kalau kayak gitu. Nah, saya berharap ini klausul ini dulu nih yang harus diperbaiki. Kalau kita teriak-teriak sini, kita tidak akan pernah selesai gitu loh. Tenaga kerja asing datang terus, Bu, datang terus. Udah banyak banget nih, Bu. Kemudian ada demo berjilid-jilid dan menakutkan di sana menghalangi di bandara dan segalanya menjadi sia-sia karena hulunya itu sudah dikunci. Nah, di sini di RU Omnibus Law Cipta Kerja, penggunaan tenaga kerja asing sangat dipermudah dengan tanpa ada izin daripada menteri. Jadi yang namanya pengerah tenaga asing sono mungkin vendornya kali ya, saya nggak ini, mungkin udah gampang aja masuk. Dan peraturan Menteri Tenaga Kerja, tolong dikoreksi lagi Mas Denny, saya lupa sekitar 250-an, pokoknya saya lupa ya. Itu ada ratusan atau puluhan posisi-posisi pekerjaan yang bisa dipenuhi, yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Sampai bartender, sampai ini salon, guru TK, guru PAUD, guru SD, guru-guru itu bisa masuk oleh tenaga kerja asing. Sampai pemandu karaoke itu bisa oleh tenaga kerja asing. Dan faktanya nggak usah jauh-jauh kita ke Sulawesi, nggak usah jauh-jauh kita ke Kalimantan. Cikunir yang mungkin dari Jakarta berapa kilo, Cikunir, Bekasi, pengerjaan kereta api cepat. Kalau pada saat pandemi sih saya lihat, kalau saya mau ke Jakarta nih, saya lihat udah nggak ada nih, bukan nggak ada, mungkin kemana tuh orang Cina-Cina, tenaga kerja asing itu yang dari Cina. Ini dulu banyak banget karena saya kan kerjanya di sekitaran jalan tol itu, tiap hari saya ngelihat gitu. Artinya udah kemudian di Cikarang, belum lagi di Cikarang, kemudian di Bogor penggunaan tenaga kerja asing asal Cina ya, karena memang banyak banget asal Cina itu sangat-sangat masif, luar biasa. Dan di klausul RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu malah dipermudah. Ini masuk luar biasa, dan ini ya ini bukan bicara soal saya dihajar, bukan di dalam tanda kutip dikritik juga ya Bu Mira. Makanya anak-anak, makanya tenaga kerja Indonesia itu harus meningkatkan kompetensi dong biar berdaya saing. Kenapa tenaga kerja asing itu masuk? Karena tidak ada lagi, itu kan konyol, apalagi sekelas oknum pejabat yang menyatakan itu. Berarti mengecilkan dong lulusan terbaik daripada universitas negeri terbaik di negeri ini. Ada UI, ada UTB, ada UGM, ada UNAIR, ada UNS. Kemudian ada yang swasta yang lain yang Trisakti dan sebagainya. Ini saya IPB dan saya
tidak menyebutkan yang lain-lain karena saking banyaknya, itu sangat qualified, sangat berprestasi mereka itu. Nggak dianggap dong, maksud saya gitu loh. Terus yang kedua, kalaupun dikatakan kita lulusan tenaga kerja memang secara data statistik ya, mereka menyampaikan kebanyakan lulusan SD, SMP gitu ya. Ya jangan salahin anak-anak Indonesia, Mas Abi dan Mas Jenny untuk tidak mau sekolah. Mohon maaf, mereka mau sekolah. Mereka mau sekolah tinggi-tinggi, mereka yang menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi sarjana. Tapi mereka nggak punya upah, nggak punya pendapatan orang tuanya. Bayar SPP aja nggak kuat, makan aja dia kemang kempis, gimana mau sekolah? Artinya ada persoalan penting gitu loh. Jangan hanya negara, pemerintah atau siapapun itu, atau oknum pejabat negara menyalahkan rakyatnya sendiri. Miris saya ketika rakyatku udah malah salah-salahin. Justru ditingkatkan. Sekarang kita bicaranya katanya dari pemerintah ada program vokasi gitu ya, program vokasi. Tapi berapa gelintir sih yang dapetin gitu loh. Ini anak-anak ini banyak banget, bukan hanya Jakarta bicaranya, tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada anak-anak yang menjinjing mengangkat bajunya, tidak menggunakan sepatu menyeberang sungai. Ada anak-anak Indonesia yang ya mohon maaf aja buku-bukunya juga tidak punya gitu ya. Kemudian sekarang di pandemi COVID-19 ini sampai di pinggir-pinggir jurang dia untuk mencari internet sinyal. Ini gimana gitu. Kemudian disalah-salahkan kita katanya tidak punya kompetensi pendidikan yang tinggi. Oh itu menyedihkan kalau menurut saya. Ini menyakiti hati rakyat. Terus pertanyaannya harus kita serahkan ke siapa negeri ini? Nah, itu yang Mas Denny lah itu mah. Menarik. Ini yang menarik nih. Serahkan ke siapa negeri ini? Ya dengan alasan tadi Bu ya. Alasan tadi kita tidak kompeten, tidak ahli, tidak expert dan sebagainya. Kita butuh mendatangkan tenaga kerja asing. Tapi faktanya mereka tenaga kerja yang tidak ahli juga banyak. Iya, banyak kok. Banyak. Lalu pertanyaannya selanjutnya harus kita serahkan ke siapa nih bangsa ini ke depan? Saya mencoba mengangkat sebuah cerita perbandingan, ilustrasi, analogi sederhana. Kita yang pada punya anak, kalau anak kita memiliki beberapa kekurangan. Dalam arti misalkan, oh dia kurang pintar berbahasa Inggris misalkan, kurang pintar apalagi matematikanya misalkan. Yang kita lakukan apa sama anak kita itu? Pilihannya dua nih, monggo dipilih. Nanti Bu Mira, Pak Abi silakan pilih, teman-teman yang mendengarkan juga silakan pilih. Yang pertama, disekolahkan, dikursuskan, diajarin. Kalau duitnya nggak ada mungkin pakai YouTube. Banyak pelajaran bahasa Inggris sekarang gratis lewat YouTube atau matematika dan sebagainya. Pokoknya gimana caranya supaya dia bisa jadi pintar, supaya bisa menguasai bahasa Inggris dan matematika tadi. Pilihan pertama. Pilihan kedua, buang anaknya, ganti anak lain, ambil anak lain. Nggak usah dipikirin anak itu, biar dia mati di jalanan. Salah sendiri lu kagak bisa bahasa Inggris. Gitu. Bu Mira sama Pak Abi pilih yang mana? Pertama apa kedua? Yang pertama saya kursuskan. Tapi saya nggak punya duit gimana? Tadi kita cari di YouTube kan gratis, ada tuh sekarang. Nggak perlu harus masukin KTP kan Bu ke YouTube ya. Jadi udah ada tuh bahasa Inggris, bagaimana berbahasa Inggris gratis di YouTube. Ini contoh aja YouTube kan. Kemudian matematika, trik dan tips dan trik segala macam. Itu kan banyak sekarang di YouTube itu. Jadi ternyata anak-anak sekolah zaman sekarang itu lebih mengenal YouTube-nya daripada gurunya. Ya kan? Kalau ini gimana? Mereka pinter-pinter tuh sekarang masalah gadget, masalah teknologi. Jadi lebih kenal Bu YouTube ketimbang Bu Yusuf ya. Daripada Bu Yusuf. Ini Bu Yusuf Bu Guru ya. Nah, kembali ke sana. Kalau analogi sederhana ini saja, anak-anak kita memilih nomor satu diajarin, ya kan? Kalau kita punya duit ya dikursusin, kalau nggak punya duit tadi cari cara. Mungkin pamannya bisa berbahasa Inggris, dititipin pamannya, tetangganya, apalah segala macam ya. Tapi tahu mungkin di masjid-masjid ada pelajaran bahasa Inggris misalkan, gitu kan? Nah, apalah kita lakukan? Itu orang tua dengan anak. Bukankah para pengelola negara kita itu harusnya bertindak sebagai orang tua kita, ya kan? Betul. Bukankah mereka punya tanggung jawab? Tadi saya garis bawahi lagi dunia akhirat, tanggung jawab untuk mengelola rakyatnya yang ada di dalamnya. Dan amanat konstitusi undang-undang dasar. Konstitusi, betul. Konstitusi undang-undang dasar. Kalau rakyatnya ada yang kurang mampu, tadi kalau dibilang lulusan SD, lulusan SMP, gitu kan, nggak kompeten, ya tanggung jawabmu lah mengkompetenkan mereka.
Bukan malah marahin orang yang nggak kompeten. Ya kan? Kalau yang ngomong itu adalah orang asing sono, itu pantas. Pantas. Ya kan? Karena dia bukan keluarga kita. Tapi yang ngomong bapakku sendiri ya. Gitu loh. Bapakku sendiri maki-maki aku kayak gitu. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Tanggung jawab dia. Harusnya tanggung jawab dia. Nah, harusnya analogi itu atau cara pandang seperti itu yang dipakai oleh para pengelola negara kita sehingga lebih mementingkan mengangkat kompetensinya kalau memang masalahnya kompetensi. Ya kan? Tapi kalau saya lihat sebenarnya apa yang sekarang sedang terjadi kalau kita ngomong investasi, pembangunan dan sebagainya membutuhkan tenaga kerja asing dan bisa enggak misalkan. Pertanyaan saya, apa sih yang berbeda dengan pembangunan hari ini dengan pembangunan dulu pada saat tenaga kerja asing masih dibatasi? Ada nggak yang berbeda? Lebih banyak jalan tol di atas sih. Sama bangunan, sama konstruksi. Apakah lulusan teknik sipil? Ada tol laut juga. Itu oke. Kita punya PT PAL, kan? Punya galangan kapal hebat. Ada jawabannya ya. Kan? Kalau tadi pembangunan jalan tol dan sebagainya, gedung-gedung, apa bedanya gedung dan jalan tol hari ini dengan jalan tol atau gedung zaman dulu? Sama-sama gedung. Bedanya mungkin di arsitekturnya, ya kan, atau kelengkapannya. Tetapi bukankah semua itu sudah dipelajari dalam kampus yang tadi Ibu sebutkan, yang lulusannya jago-jago, ya kan? Bahkan salah satu dari lulusan dari warga negara Indonesia yang diakui menjadi salah satu dari orang terpandai di dunia, Pak Habibie, ya kan? Betul. Itu orang Indonesia loh. Indonesia. Dan tercatat Pak Habibie itu rekor IQ 5 orang tertinggi IQ-nya di Asia. Ya, di atas 140 kalau nggak salah. Nah, jadi satu berbanding ratusan juta itu. Gitu loh. Jadi artinya sebenarnya kita bukan pernah punya, dan saya yakin banyak Habibie yang lain. Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menemukan mereka, mengundang mereka, mencari mereka untuk membangun lagi di sini, gitu kan? Bukankah lebih penting kita mengundang mereka, daripada mengundang orang lain? Darah cinta tanah airnya itu ada pastinya ya. Sekali lagi kita merdeka. Jadi, begitu Pak Abi. Baik, satu lagi kita bahas sebelum kita bahas juga kan hari ini kan RUU Omnibus Law Cipta Kerja antara harapan dan pertentangan. Kita memang sedang bahas pertentangannya nih. Tetap kita nanti akan bahas harapannya. Ya mudah-mudahan harapan itu menjadi kenyataan. Tapi satu lagi klausul yang saya mau lempar nih di forum ini ke Ibu Mirah dulu terkait cuti, Bu. Kita belum ngobrol tadi masalah cuti. Ya, cuti yang diatur di sini dan di rancangan ini istirahat mingguan ya. Saya baca di sini aturan 5 hari kerja itu dihapus. Satu, ya. Yang kedua, cuti menjalankan ibadah keagamaan ya. Misalnya kalau cuti haji bagi orang yang ibadah haji. Nah, ini gimana nasibnya nih, Bu, dengan adanya RUU ini? Perlu penjelasan nih, Bu, kita, Bu. Ibu akan sangat nangis lagi kayaknya. Makanya tadi dari awal saya bilang kalau sudah pakai hulu. Yang paling pertama adalah terkait dengan perubahan pemberian upah persatuan hasil, persatuan waktu. Ke bawah semua tuh ya? Itu ke bawah semua. Kalau orang sudah menggunakan upah persatuan hasil, persatuan waktu, artinya semua hak termasuk di dalamnya cuti. Yang tadi disebutkan cuti haid, cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah agama sekalipun, atau hak kita yang selama ini dalam 1 bulan dapat 1 hari, yang setahun 12 hari, itu nggak bakalan ada. Karena kan rentetannya adalah kemudian status pekerjaan mereka juga udah nggak ada juga. Nggak jelas, dia bukan jadi karyawan tetap lagi. Outsourcing yang diperluas, kemudian kontrak juga nggak jelas, kontrak yang terus menerus dilakukan. Artinya ini hulu gitu loh, ketika upahnya sudah dalam dikondisikan persatuan waktu per jam ataupun per hasil, ya sudah semuanya akan mengikuti. Semuanya sudah tidak ada lagi hak gitu loh. Artinya apalagi yang bicara namanya cuti. Satu tambah lagi, ini masuk ke dalam materi, saya lanjut aja, ngomong ingat aja. PHK menjadi dipermudah dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kenapa Bu Mira, kenapa dipermudah? Ya iyalah, karena kan outsourcing diperluas.
Iya, Dalam RUU otomatis. Omnibus Law Cipta Kerja itu ada klausul tentang outsourcing diperluas. Kalau outsourcing sudah outsourcing semuanya tanpa batasan waktu kerja atau kontrak itu tidak terbatas terus menerus, ya otomatis Betul. PHK mah gampang-gampangnya namanya outsourcing. Coba tanya kawan-kawan yang outsourcing itu, kapan pun bisa dipecat. Ya. Nggak dapat pesangon pula. Coba tanya anak-anak outsourcing, anak-anak kontrak-kontrak itu, nggak ada kok dapat pesangon mereka. Udah pecat aja kapanpun si oknum pengusaha itu pada mau seenak-enaknya sendiri. Ini yang menjadi klausul dari beberapa klausul yang kami sampaikan itu menolak gitu ya PHK yang dipermudah karena adanya status outsourcing dan kontrak serta yang upahnya persatuan waktu gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah jaminan sosial. Nah, jaminan sosial udah nggak ada. Makanya tadi 3 hal prinsip yang tadi saya awal tadi, 3 prinsip itu salah satu jaminan sosial. Sudah tidak lagi mendapatkan jaminan sosial. Kenapa? Kan udah nggak ada lagi kejelasan status mereka sebagai pekerja. Kemudian juga upahnya lagi yang tadi awal. Otomatis BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja udah nggak ada, bisa-bisa bubar tuh. Ini mau kemana nih? Betul. Selama ini BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja ini kan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 juga. Betul. Dan BPJS Naker kan uangnya juga kan banyak banget nih. Kan ujung-ujung pemerintah juga butuh juga duit BPJS Naker untuk pembangunan bangsa. Lah kalau dibubarin gimana ini gitu maksud saya. Artinya ini terus berkaitan, nggak bisa kita separuh-separuh. Betul. Nggak bisa kita Turunannya ke situ ya. Oh iya, ini upah udah ambruk semua gitu loh. Ya. Ini upahnya per jam, mau ngomong apa kalau kita per jam? Udah nggak ada. Saya kerja di perusahaannya Pak Denny, Mas Denny. Bu Mira, ibu kerjanya cuma 2 jam aja tempat saya. Emang ada keterikatan waktu cuma 2 jam. Seperti hanya kayak pekerja-pekerja asisten rumah tangga yang pada saat mau lebaran namanya infal. Itu kan seperti itu. Pada saat kita mau pada ribet kagak ada pekerja asisten rumah tangga itu, kita manggil kan orang-orang itu paling kan berapa jam hari itu doang. Nggak ada lagi yang namanya kita hubungan kerja yang tetap di situ. Coba kerjain 2 jam aja di sini ya. Cuci piring dan segala macam. Selesai. Setelah itu udah nggak ada hubungan. Itu akan ke arah sana gitu loh. Kalau menurut saya ini kasarnya nih, kalau menurut saya kalau kita bicara tentang tadi upah persatuan semua yang namanya cuti, emang dia udah cuti kan enggak? Karena kan cuma 2 jam Pak, Bu. Ibu kerjanya di sini cuma 2 jam. Ibu mau niur di BPJS apa orang cuma 2 jam? Ada begitu. Tapi bisa juga ada situasi kondisi, Bu Mira kerjanya nanti malam ini 12 jam bisa dong. Karena udah nggak ada lagi batasan. Kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 tadi saya sampaikan 40 jam per minggu, yang shift 3 35 kan gitu, kemudian 1 hari 8 jam itu udah nggak ada. Gitu loh maksudnya. Otomatis Undang 13 2003 hilang. Hilang total. Dan digantikan dengan ini. Hilang Dan teman-teman yang sebagai praktisi HR akan belajar ulang lagi. Tentang bagaimana sia-sia yang udah lulus itu. Gimana Pak Denny? Kalau itu pasti Pak, belajar ulang pasti dan harus. penerapannya juga nggak gampang nih. Masalah berikutnya adalah apakah posisi kita kalau tadi Masih Bu Mira ada bilang, Nah. kita masih punya posisi untuk belajar apa enggak? Itu dia. Itu aja isinya kan gitu. Kalau tadi secara ekstrim Bu Mira sampaikan jangan-jangan orang HR-nya udah nggak ada nanti. Udah nggak ada. Ya kan? Outsourcing semua. Karena pekerjaannya semua tadi dihitung per jam, upahnya per jam. Maka menjadi super sederhana akhirnya bagi manajemen atau tadi si oknum pengusaha untuk itu mudah. Saya cuma butuh 1 orang payroll misalkan untuk ngitungin berapa jam dia kerja, itu doang gua bayar. Saya nggak butuh lagi ngurusin hubungan industrial yang harmonis, nggak perlu karena begitu selesai, kalau tadi Bu Mira bilang 2 jam selesai udah pergi. Tuh. Dan tadi tentang cuti memang benar itu sesuatu yang otomatis akan terjadi pada saat upah hanya diberikan per jam. Karena upahnya hanya per jam, dibayar 2 jam selesai, berarti hubungan kerjanya udah selesai. Nggak ada lagi, nggak ada cuti, nggak ada ini. Jadi kalau dia mengklaim dirinya cuti, ya berlakulah itu tadi, no pay kan gitu. No pay-nya jadi besar-besaran kan gitu. Kalau dia mau cuti aja tapi nggak gue bayar kan gitu. Silakan cuti mah cuti aja. Kan gue bayar. Sama dengan tadi izin haji, silakan haji. Aja Bapak kan ada hubungan. Mau haji 6 bulan? 6 bulan di sana nginep dulu. Ya kan udah nggak ada ini hubungan. Dan lebih fatal lagi adalah di sini yang fatal, sanksi pidana itu dihilangkan. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini di pasal
pasal 90 Undang-Undang 13 itu dihapus tentang sanksi pidana. Artinya pekerjaan Pak Hakim dan Pak Jaksa ini sudah agak mendingan terkait dengan perburuan. Dia ngurusin para penjahat-penjahat ini kan gitu. Ini luar biasa. Makanya kenapa kita kenceng. Ini bukan soal untuk diri sendiri gitu loh. Ini mah benar-benar makanya ketika ada mohon maaf ini kan seperti adu domba nih. Seperti kita dipecah belah ya. Ketika ada beberapa rakyat Indonesia yang punya nama besar, yang punya pengikut banyak, influencer lah ya. Kemudian dia menyampaikan di berbagai media sosial, mengajak bahwasannya Omnibus Law itu penting dan segala macam. Ini saya cukup sedih, miris di sini. Miris banget. Coba tanya di hati nurani mereka. Gitu loh, tanya di hati nurani mereka. Mungkin nggak baca mereka ya. Bukan nggak baca, saya kira esensi kepedulian antar sesama anak bangsa pribadi, kemana? Kepentingan sesama, kepedulian anak bangsa, ini anak bangsa Indonesia. Kita bukan musuh-musuhan, bukan anak-anak, istilah kata bukan beda bangsa. Ini satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Kenapa seperti terpecah belah? Ini berbahaya gitu. Ya, hasutan-hasutan seperti itulah ya. Ya, memang. Kalau saya lihat Pak Abi, ya silakan Pak. Apa namanya? Pada saat kita sudah memahami dengan benar apa sebenarnya isinya, ya mungkin kita akan berpikir, kan? Maka sebaiknya pada saat kita belum memahami isinya, itu sebaiknya jangan sembarangan ngomong lah, kasarnya gitu kan. Jangan sembarangan ngomong gitu loh. Dan ini mungkin saran atau pesan ini kita sampaikan kepada mereka-mereka tadi ya, yang mengkampanyekan itu, yang mengkampanyekan sesuatu tanpa memahami isinya. Ya kan? Nah kalau kegiatan kita hari ini kan mendatangkan yang memang paham pelakunya di lapangan, yang sedang memperjuangkan, dan kita berdasarkan fakta data yang ada di media resmi ya. Dan saya juga bicaranya bukan karena saya bisa-bisa, saya memang sudah membaca itu dan poin-poinnya. Kami sudah punya konsep itu dan kami sudah sampaikan kepada DPR RI dan pemerintah. Sudah ada kalau setebel gini dan nih. Sudah melalui tadi pertanyaan saya awal, melalui proses berapa lama tadi kan Ibu sudah jawab kan. Gitu. Jadi sudah disuarakan. Karena tadi sangat disayangkan kalau kita kurang memahami materinya, kemudian kita mengklaim sesuatu, langsung memposisikan pro atau kontra, itu menjadi sesuatu yang resikonya sangat tinggi, ya kan? Karena isinya tadi seperti yang dibilang, kita belum tahu dengan jelas nih, nggak tahu apa ini, pokoknya oke dah ini. Dan apabila para pengikutnya, kalau bahasa kerennya sekarang follower followernya itu terpengaruh, maka sebenarnya dia akan menanggung itu. Ya kan, dia akan menanggung itu loh. Kalau followernya terpengaruh kemudian jadi menderita di kemudian hari, maka dia sejatinya akan ikut bertanggung jawab di akhirat lagi. Saya contohkan. Mungkin cukup dunia saja mereka nggak percaya dengan dunia, apalagi akhirat kayaknya. Contoh dunia tadi yang saya bilang, untuk generasi berikutnya itu kan sebenarnya tanggung jawab mereka untuk urusan dunia itu ya. Nah, walaupun kita juga bicara akhirat dalam konteks tertentu. Untuk dunia saja mereka nggak percaya tuh, untuk generasi kedepannya, anak mereka, ponakan mereka kan, adik-adik mereka. Nah itu yang sedih memang. Sedih sekali. Memang kondisi ini. Jadi kita bukan mendramatisir teman-teman semua, para praktisi HR atau siapapun yang menyaksikan channel ini. Kita sedang membahas item per item, dan ini kita bahas dengan orang-orang yang memang fokus dan ahli pada terkait rancangan undang-undang ini, dan telah melalui proses berbagai macam mediasi, berbagai macam proses presentasi dan sebagainya. Sini ada Bu Mira dari Presiden Aspek dan Pak Denny Heri Makarim yang telah lama berkecimpung di dunia ini ya. Dunia apa Pak? Hubungan industrial. dunia yang fana ini. Dunia yang fana ini. Nah, jadi sekali lagi memang kita juga butuh nanti pertanyaan atau mengkerucut kepada harapan. Tapi sebelum ke situ, harapan kita coba sampaikan. Sebenarnya kalau dari rancangan ini saya juga nggak melihat adanya tujuan dari ini dibuat. Contoh misalnya ingin memancing lapangan kerja, atau memancing, mendatangkan investor. Saya juga nggak ngelihat itu gitu ya. Apa hubungannya Bu? Ya, jadi gini, dari judulnya kalau orang awam
pasti akan gini ya. Cakep nih RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Cipta Kerja. Cakep. Nah, berarti judulnya. pemerintah, berarti negara akan menciptakan pekerjaan. Tapi kok aneh ya ini orang-orang yang di sebelah sana yang belum paham ya. Kok aneh ya para buruh, serikat pekerja, serikat buruh sana kok malah nolak? Kok aneh? Makanya saya minta itu judulnya dirubah deh gitu. Artinya ini sesuatu yang dibungkus berbeda dengan dari dalamnya gitu loh. Ya. Kalau pemerintah bicarakan bahwasannya ini untuk dalam rangka untuk menarik investor, hasil penelitian dari World Economic Forum menyatakan kenapa para investor ini ada kok datanya betul-betul ada ini ya. Nanti saya share lah bahwa kenapa investor tidak mau datang ke Indonesia. Satu, karena korupsinya gede banget, banyak banget. Korupsi. Penegakan untuk korupsi itu, ya mohon maaf, lemah. Saya nggak bilang hancur ya, lemah. Penegakan hukum korupsinya banyak banget. Yang kedua nih, saya 2 hal aja deh, nggak usah banyak-banyak. Birokrasinya yang berbelit-belit. Sedangkan upah di mana? Upah di nomor urutan 14. Jadi ini dibuat semua kayak semacam ya. Ini dibuat semacam kayak opini-opini yang menyesatkan. Saya bilang menyesatkan. Bahwasannya kenapa investor nggak mau masuk karena buruh selalu demo terus, selalu buruh minta naik upah terus. Itu salah besar. Terakhir ini informasi dan laporan dari hasil kajian juga Bank Dunia, IMF menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diberikan oleh pemerintah oleh Salamuddin Daeng. Oh ya, artikel itu saya sempat baca. Banyak artikel udah banyak dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ditolak kan biasanya kan kalau Bank Dunia, IMF kan ini ya sama undang-undang kan udah sejalan, ini ditolak. Gitu loh. Artinya ini ada sesuatu yang salah. Buat siapa kah? Nah ini buat siapa sih sebenarnya? Nah makanya pertanyaan buat siapa sih, jadi bingung juga kita ya. Gitu. Dan ada di posisi mana? Pemerintah yang katanya tadi kata Mas Denny itu orang tua. Wahai pengelola negara siapapun itu, sebenarnya berada di posisi mana sih nih gitu loh. Saya kan kami ini kan anak-anakku dan rakyat Indonesia. Sebenarnya Mas Denny, Mas Abi, rakyat itu adalah pemilik tertinggi kekuasaan negara ini. Betul. Kalau tadi dikatakan ini dikembali apa tadi punya siapa tadi? Iya, mau dikembalikan ke mana? Ke rakyat. Nah, pemilik sah negeri ini rakyat. Nah, itu dia. Kan bukannya mereka itu dipilih oleh rakyat. Betul. Artinya rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini. Ketika keinginan rakyat, kepentingan rakyat tidak didengar, pertanyaannya, Anda sebenarnya berpihak kepada siapa? Itu pertanyaannya. Para pengelola negara berpihak kepada siapa? Gitu loh. Kok nggak mau kepada rakyat sih? Kenapa sih nggak mau kepada rakyat? Saya juga nggak minta-minta. Saya tegaskan di sini, kami buruh, pekerja, sikat buruh tidak anti terhadap investor asing, sama sekali tidak. Betul. Sama sekali tidak. Tetapi kalau investor asing itu merugikan rakyatnya sendiri, buat apa? Buat apa investasi itu gitu loh? Kenapa harus dipaksakan ketika investasi tersebut malah merugikan, memiskinkan, mematikan rakyatnya sendiri? Ngapain? Kasian dong. Bukankah rakyat ini yang nanti akan juga nanti berjuang ketika negara ini dalam tanda kutip dapat ancaman dari luar? Rakyat yang akan berhadapan head to head dengan musuh-musuh itu. Saya kira itu Mas Abi. Kalau saya teruskan saya nanti akan orasi merdeka atau mati kan begitu. Sebelum kita bahas harapan, kembali ke Om Denny. Nah, konteks tadi ya ke arah undang-undang ini sebenarnya keberpihak ke siapa sih gitu ya? Kalau dari hasil analisa selama ini Om Denny yang memang tadi ya udah berkecimpung lebih dari 20 tahun di dunia fana ini, dunia industrial relation. Om Denny melihat kemana sih sebenarnya? Sebagai perbandingan ya tadi Bu Mira sudah mengarahkan tadi kita sebenarnya udah cukup jelas ya, tapi mungkin ada tambahan. Saya mungkin mau sedikit menggarisbawahi tentang Omnibus Law-nya. Omnibus Law itu bukan nama sembarangan, ya kan? Kita sudah sama-sama tahu lah, mungkin bisa mencarinya di Google. Ya, artinya omnibus dan sebagainya. Tapi secara sederhana, kurang lebih maksudnya Omnibus Law itu, Pak Abi, adalah sebuah aturan baru. Di sini disebut undang-undang, yang dibuat sebagai
jalan pintas atau shortcut Ya. untuk menjembatani begitu banyak aturan atau undang-undang yang ada sekarang Iya. untuk sebuah kepentingan tertentu. Betul. Kurang lebih begitulah ya. Bahasa jelasnya silakan nanti lihat sendiri di Google lah. Ya. Di Mbah Google itu silakan. Nah, konsepnya atau tujuannya sebenarnya Bagus. secara ideal itu bagus. Karena omnibus ini mungkin didasari dengan fakta bahwa kenapa kok kondisi untuk meningkatkan kondisi perekonomian, Iya. kemudian salah satunya kenapa investasi kok berkurang atau meningkatnya melambat. Iya, Mungkin percepatan ya, itu mungkin, percepatan. mungkin bukan Pertumbuhannya berkurang tapi lambat. pertumbuhannya Lambat. lambat, ya kan.